Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak sekalian, adakah di antara putra-putra bapak ini yang mondok? Alhamdulillah, saya apresiasi. Anak mondok adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua anak itu mau mondok, Pak. Ada orang tua yang bercita-cita sejak lahir, bahkan ada yang sebelum lahir itu sudah bercita-cita, nanti anak saya akan saya pondokkan. Ternyata setelah anak dewasa, kenyataannya berbeda. Anaknya ternyata tidak mau mondok. Anaknya ternyata terpengaruh, kemudian mau sekolah di sanawiyah, di SMP dan lain sebagainya. Tidak mau mondok. Padahal cita-cita orang tua begitu besar. Atau mungkin ada anak pertama kali itu ngomong ke orang tuanya, saya ingin mondok. Ternyata pada saat pendaftaran dia tidak mau mondok. Dia pulang dan tidak mau melanjutkan di pondok. Maka yang putra putrinya berada di pondok, betul-betul ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong disyukuri itu semuanya, karena bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, di pondok itu, khususnya di pondok yang dikelola dengan sistem modern, itu semua aspek peserta didik, semua aspek santri dikembangkan dengan seksama. Santri itu dianggap sebagai kader-kader umat. Untuk itu, semua potensinya digali dan dikembangkan, dieksplor sedemikian rupa. Bukan sekedar otaknya saja, bukan sekedar intelektualnya saja, tetapi semua yang dimiliki oleh anak yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa dikembangkan adalah dikembangkan. Ada dimensi intelektual, jelas itu dikembangkan dengan belajar ilmu-ilmu yang ada di madrasah, dengan belajar ilmu-ilmu yang ada di sekolah yang ada di dalamnya. Kalau dalam sistem pesantren pola muallimin, ada kuliatul muallimin al-islamiyah. Di situ ada materi-materi umum dan materi-materi agama yang terintegrasi. Tidak ada pembedaan, tidak ada pemisahan antara ini ilmu umum, ini ilmu agama. Semua sama menjadi satu karena dianggap semuanya itu bisa menjadi ilmu agama. Dimensi yang lain adalah dimensi emosional. Dimensi emosional anak. Anak mempunyai perasaan, anak mempunyai etika yang harus dikembangkan. Disitulah di pondok selalu dikembangkan. Sehingga ada anak-anak antara suku Jawa ketemu dengan suku Melayu, ketemu dengan suku Dayak, semuanya berbaur di sini menyatu menjadi satu, sehingga mempunyai emosional yang sama. Yang ketiga adalah dimensi fisikal. Jelas fisik ini harus mendapatkan perhatian, karena orang yang tidak sehat maka akan sulit untuk mengembangkan dirinya. Sehingga yang pertama yang harus difokuskan adalah kesehatan. Untuk menuju itu beberapa kegiatan-kegiatan diadakan di dalamnya. Umpamanya ada lari pagi, ada sepak bola, ada senam bersama, dan berbagai kegiatan yang intinya adalah untuk mengembangkan fisik. Yang tidak kalah penting adalah dimensi spiritual. Dimensi spiritual adalah dimensi bagaimana seseorang itu bisa dekat dengan Tuhannya, bisa dekat dengan Allah. Maka diajari anak itu mengaji, diajari anak itu membaca Al-Quran, kemudian diskusi, membaca tafsir, kemudian ibadah-ibadah yang lain. Semuanya ditingkatkan secara seimbang, balance. Tidak meningkatkan yang satu, mengabaikan yang lain, tapi semuanya secara balance ditingkatkan. Memang inputnya tiap anak mungkin berbeda-beda. Ada anak yang memang intelektualnya tinggi, cepat menangkap secara intelektual, tapi dimensi yang lain mungkin lemah. Nah, di situ juga harus mendapatkan perhatian. Kemudian yang berikutnya adalah dimensi sosial. Ingat bahwa manusia ini tidak hidup sendiri dan tidak akan bisa hidup sendirian. Untuk itu dimensi sosial ini juga harus ditingkatkan. Bagaimana kepemimpinannya, bagaimana komunikasinya,
bagaimana antar personal dengan personal yang lain bisa bergaul dengan baik, bagaimana tata krama, bagaimana etika dan sebagainya itu dikembangkan dengan bukan sekedar dengan kata-kata, bukan sekedar dengan arahan-arahan, bukan sekedar dengan pengarahan-pengarahan, tetapi dengan pelaksanaan, by doing. Bukan hanya by doing saja. Setelah by doing dikasih tugas-tugas, kemudian dikasih latihan-latihan, dimonitoring, diawasi, dikembangkan, dievaluasi, bahkan yang tidak kalah penting adalah diberi keteladanan. Karena semua yang ada di pesantren itu menjadi teladan. Senior menjadi teladan juniornya, kiai menjadi teladan santri dan guru-gurunya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga anak hidup di pesantren, bapak-bapak nggak usah khawatir, bapak-bapak nggak usah resah. Ada anak mungkin yang merasa lemah, nggak usah khawatir. Di pesantren mendapatkan bimbingan yang cukup, bimbingan yang serius, bimbingan yang seimbang. Ada anak mungkin yang mengeluh kepada orang tuanya, Pak, Bu, saya ini berat sekali ini. Sudah, didoakan saja. Doakan putra putri bapak di pesantren itu bisa mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Itu sudah andil yang paling utama. Bapak sudah menyerahkan putra putri di pesantren, pasrah kepada kiai, karena kiai mempunyai wawasan, mempunyai metode, mempunyai materi, mempunyai cara bagaimana membuat anak-anak kita ini bisa belajar dengan baik, bisa sukses fitini wa dunya wal akhirah insyaallah fi mab'ad, dan itu adalah menjadi modal bapak untuk nanti di akhirat.